Halo Sobat KP semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran ini. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan klik subscribe dan like dan share kepada yang lain. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum masuk pada latihan soal dan pembahasan, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali apa tujuan seleksi kompetensi manajerial. Karena dengan memahami tujuan seleksi kompetensi manajerial, rekan-rekan bisa memiliki gambaran besar dan memilih jawaban-jawaban yang tepat. Ya, oke. Jadi seleksi kompetensi manajerial itu bertujuan untuk mengamati dan mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Anda dalam berorganisasi. Jadi tips sederhana rekan-rekan ketika memilih jawaban-jawaban, ya pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasannya Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang positif di dalam berorganisasi. Adapun aspek penilaian di dalam seleksi kompetensi manajerial itu ada 8 ya. 1 integritas, 2 kerjasama, 3 orientasi pada hasil, 4 komunikasi, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 pengambilan keputusan, dan 5 mengelola perubahan. Tips sederhana, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya rekan-rekan adalah seseorang yang berintegritas atau jujur atau bekerja sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Yang kedua, kalau ada soal tentang kerjasama, ya tunjukkan kepada panitia, ya, atau tunjukkan bahwa diri Anda adalah seseorang yang mampu bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun dengan latar belakang apapun, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau ada soal-soal tentang orientasi pada hasil, ya, itu rekan-rekan harus memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasannya ketika bekerja, rekan-rekan itu selalu berorientasi kepada hasil. Dan juga soal-soal tentang komunikasi, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasannya rekan-rekan itu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siapapun, dari latar belakang apapun, dari kelompok usia apapun, begitu ya. Oke. Ya. Juga ada soal tentang pelayanan publik, ya, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda bisa memberikan pelayanan masyarakat, ya, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, tunjukkan kalau kita atau rekan-rekan semuanya adalah orang yang selalu mau dan mampu mengembangkan diri dan juga mengajak atau membimbing atau membawa orang lain untuk berkembang. Juga di dalam soal pengambilan keputusan, tunjukkan atau pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasannya rekan-rekan itu mampu mengambil keputusan sesuai dengan tupoksinya dan juga mengelola perubahan. Rekan-rekan harus memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan kalau rekan-rekan itu tidak tidak anti terhadap perubahannya atau mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di sekitar Anda. Oke rekan-rekan, untuk tidak membuang waktu, ya, mari kita langsung masuk ke latihan soal berikut. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru ASN di sebuah SMA negeri. Suatu saat, ada sekelompok wali murid memberi Anda hadiah mobil sebagai tanda rasa terima kasih karena berkat bimbingan Anda, anak-anak mereka berhasil masuk perguruan tinggi favorit mereka. Oke, lalu apa sikap Anda? Itu pertanyaannya. A. Bersyukur dan menerima hadiah tersebut dengan penuh sukacita. B. Menolak hadiah tersebut karena bertentangan dengan peraturan ASN tentang gratifikasi. C. Menerima hadiah tersebut setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Atau D. Menerima hadiah tersebut dan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. Oke, menurut rekan-rekan? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Ya, menolak hadiah tersebut karena bertentangan dengan peraturan ASN tentang gratifikasi. Jawaban inilah yang bernilai 4. Oke, dan ini tentang apa? Soal ini tentang aspek integritas. Artinya aspek kesesuaian antara aturan, nilai-nilai dengan tindakan dan ucapan Anda.
Oke, untuk nilai berikutnya atau nilai yang bernilai 3 ya, untuk jawaban yang bernilai 3 itu adalah D ya, menerima hadiah tersebut dan melaporkan pemberian tersebut ke KPK karena memang itu prosedurnya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Menurut Anda, yang dimaksud dengan berintegritas adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, dan juga tepat waktu. Kurang pas ya, karena berintegritas itu apa tadi? Ya, kesesuaian antara nilai-nilai atau peraturan yang ada ya dengan perilaku kita. Ini berarti jawabannya adalah bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Oke, ini juga tentang integritas. Berikutnya, mari kita langsung masuk ke soal nomor 3. Menurut Anda, preferensi kerja Anda adalah A. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman. B. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang sesuai dengan saya, yang seusia dengan saya, maksud saya. Maaf. C. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki banyak kesamaan dengan saya. Atau D. Saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama. Menurut rekan-rekan? Ya, ini adalah soal tentang kerjasama atau kemampuan kerjasama. Ya, jawaban yang paling tepat adalah delta. Artinya apa? Kalau Anda tidak peduli dengan siapa Anda harus bekerja sama, itu artinya Anda bisa atau mampu bekerja sama dengan siapapun. Ya, itu lebih baik daripada Anda hanya bisa bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman atau orang yang seusia dengan Anda. Itu artinya Anda memiliki atau membatasi diri untuk bekerja sama dengan orang lain. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Ini tentang kerjasama. Aspek kedua tadi ya. Berikutnya soal nomor 4. Menurut rekan-rekan kerja di kantor Anda adalah seorang karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja. B. Menyukai target yang menantang. Semangat dalam menjalankan tugas. D. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Oh, ini sudah muncul duluan. Jawabannya adalah B ya. Menyukai target yang menantang. Apa? Dengan target yang menantang, dengan tantangan, seseorang itu akan cenderung untuk meningkatkan kemampuan dirinya ya. Menantang diri itu sebetulnya adalah awal dari proses pengembangan diri. Jadi jawabannya adalah Bravo. Oke rekan-rekan, berikutnya nomor 5. Apa sikap Anda ketika mendapatkan tugas yang sulit dari atasan Anda? Sikap Anda ketika mendapatkan tugas yang sulit. Apa kira-kira? Menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik? Ya, ini positif ya. Sudah, langsung saja jawab A. Ini tentang apa? Pengembangan di diri juga. Oke, ya. Nggak usah dibaca yang lain kalau sudah jelas seperti itu. Berikutnya nomor 6. Apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan tugas yang menurut Anda sulit? Tugas yang menurut Anda sulit itu kata kuncinya ya. Yang akan saya lakukan adalah A. Berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. Ada betulnya. Berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. Tidak ada salahnya. Oke, jadi semuanya hampir benar ini ya. Karena nilainya 4, 3, 2, 1. Berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. Oke. D. Mengerahkan segenap kemampuan dan menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitar saya untuk menuntaskan tugas tersebut. Kira-kira ini apa ini? Ini adalah tentang ini kata kuncinya di sini adalah di pilihan jawaban ya, menyelesaikan. Itu artinya adalah tentang apa? Ya, itu tentang orientasi pada hasil. Ya, oke. Jadi untuk seseorang yang berorientasi pada hasil, dia tidak akan menyerah menghadapi tugas sesulit apapun. Dia akan selalu bagaimana ya, bagaimana menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah delta. Oke, ya. Oh, salah satu hal yang hendak saya sampaikan adalah yang dimaksud dengan berorientasi pada hasil itu salah satunya adalah mampu dan mau bekerja dengan tuntas ya. Mampu dan mau bekerja dengan tuntas itu termasuk berorientasi pada hasil. Oke, berikutnya nomor 7. Apa sikap Anda ketika Anda mengalami kegagalan?
Kalau gagal, apa yang Anda lakukan? Saya biasanya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya, betul. Oke. Biasanya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain, kurang tepat. Oke. Membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya, oke, kurang pas juga. Dia selalu dapat bangkit kembali dan memperbaiki dan meningkatkan diri saya, oke. Menurut rekan, jawabnya adalah ini tentang pengembangan diri ya. Ya, jawabannya adalah delta. Ya, selalu dapat bangkit, gitu ya. Jangan hanya biasanya. Ini letaknya ada di biasanya dan selalu. Kalau biasanya berarti kadang-kadang nggak bisa bangkit dong. Kalau selalu harus itu selalu dapat bangkit. Oke, ya, pengembangan diri. Berikutnya nomor 8. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah apa ini? A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. C. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. D. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Oke, kembali lagi. Ya, kalau menurut saya pilihan jawaban yang tepat adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. Kenapa? Dengan begitu kita akan selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Ya, orang yang menyukai tantangan itu adalah orang yang selalu ingin berkembang. Ya, berikutnya nomor 9. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. Bukan itu tujuannya. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Ya, ini adalah kemampuan bekerja dengan tuntas tadi ya. Kemampuan atau kemauan bekerja dengan tuntas itu ada di mana? Orientasi pada hasil. Oke. Berikutnya soal nomor 10. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya adalah apa rekan-rekan? Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda dalam posisi situasi ini? A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. Tidak ada salahnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. Oke. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. Atau D. Mengingatkannya akan pola kerjanya. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Menurut rekan-rekan, yang paling tepat adalah ya, delta ya. Oke. Ini tentang apa? Ini tentang mengajak orang lain untuk berkembang, untuk meningkatkan diri. Di mana kata kuncinya? Mengingatkannya, hey, Fulan, oke. Agak cepetan sedikit dong cara kerjanya, ya. Kalau perlu bantuan, saya bantu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 11. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Atau D. Ringan tangan. Ringan tangan di sini maksudnya bukan suka memukul ya, tetapi suka membantu. Membantu siapapun yang membutuhkan. Menurut rekan-rekan, jawaban yang paling tepat adalah yang suka membantu dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Oke. Delta. Berikutnya soal nomor 12. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Ini sudah jelas ya. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Udah, nggak usah dibaca yang lain. You save your time to answer the next questions yang mungkin lebih susah. Ya, ini tentang apa? Tentang pelayanan publik. Berikutnya soal nomor 13. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Atau D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawaban yang tepat adalah langsung saja. Ini tentang apa? Tentang pelayanan publik. Jadi ketika ada seorang pelanggan atau anggota masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan yang diberikan oleh kantor kita, ya kita atasi dulu ya. Oke. Ya,
kita bantu masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya 14. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan kelelahan ketika menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggat waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, karena kita diperintah atasan, ya kita jalankan. Apa yang kita lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Ini tentang pelayanan publik. Oke. Berikutnya nomor 15. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dilihat orang lain sebagai orang yang cari jawaban yang menunjukkan kalau Anda adalah seseorang yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Yang mana kira-kira? Iya. Jawabannya adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Mengelola perubahan. Berikutnya soal nomor 16. Anda dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah Anda tekuni selama ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, ini juga kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri, artinya mengelola perubahan. Yang mana yang menunjukkan atau pilihan jawaban yang mana yang menunjukkan kalau Anda adalah seseorang yang mampu beradaptasi dan mampu mengelola perubahan? Iya, yang benar adalah delta. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat, gitu ya. Berikutnya nomor 17. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, kata kunci ini, penerapan sistem informasi yang baru berarti perubahan, gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Ya, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Berikutnya nomor 18. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Diubah, ini berarti perubahan. Apa sikap Anda ketika menghadapi perubahan? Dari 4 jawaban ini, yang mana yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu mengelola perubahan? Kalau ada perubahan, ya jangan biasa-biasa saja. Tidak boleh juga panik atau gelisah. Ya, tidak boleh juga jangan juga terlalu sering melakukan protes. Tapi merasalah tertantang, tetap bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Itu namanya mengelola perubahan. Berikutnya nomor 19. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Nah, apa sikap Anda? Ya, kita kan bekerja berorientasi pada hasil. Ya, jadi jangan melihat ada nggak yang mengawasi kita. Gitu. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah kita tetap berada di meja dan menyelesaikan pekerjaan. Ini bekerja dengan tuntas, tapi ada juga unsur integritasnya di sini ya. Ya, berikutnya nomor 20. Soal terakhir untuk video kali ini. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut ini tiba-tiba ada aksi mogok dan kita tidak mengantisipasi gitu ya. Taunya setelah kita keluar, apa yang kita lakukan? Kita harus segera mengambil keputusan. Ini tentang bagaimana Anda mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ya. Apa yang Anda lakukan? Ya sudah, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Begitu rekan-rekan, semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ke dalam kolom komentar ya. Nanti saya tanggapin. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Thanks for watching. Salam guru peduli. Salam sukses selalu dan see you in the next video.